Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang selanjutnya dikatakan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya ibroh itu mauidhah, nasihat, pitutur, cukup bagimu nasihat adalah kematian. Maka ketika seseorang datang kepada Uwais Al-Qarni, Uwais ini hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi, maka golongannya bukan sahabat tapi tabi'in. Tabi'in ini adalah tidak ketemu baginda Nabi tapi ketemu sahabat Nabi, padahal hidup di zaman Nabi. Tapi dimuliakan Nabi, bahkan Nabi menganjurkan para sahabat meminta doa kepada Al-Imam Uwais Al-Qarn. Berarti Uwais ini bukan manusia biasa, bukan orang biasa, tapi luar biasa, karena doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang kepadanya, kemudian dia sampaikan, minta nasihat kepadanya. Apa nasihatnya? Dia tanya, "Bapakmu masih ada? Sudah meninggal." Cukup nasihatnya itu saja. Jadi nasihatnya apa? Bahwa bapak kamu sudah meninggal. Itu nasihatnya. Nggak dikasih nasihat lebih. Jadi kematian adalah satu nasihat yang luar biasa, yang bisa merubah segala-galanya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Muhdar, beliau sampaikan bahwasannya ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalnya husnul khotimah, maka ketika ruhnya itu berada dalam tubuhnya, ketika ditarik dari kaki sampai ke perut, ke atas dada, ketika akan lepas, maka di sebelah kanannya ditemani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita meminta sama Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah, didampingi oleh baginda Nabi, dan di akhir hayatnya ketika ruh terlepas daripada jasadnya, Allah perlihatkan miniatur surga tempat kembalinya nanti. Nah, ini penting kita pahami bersama. Insya Allah kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan 3 poin lagi ya, tentang makna daripada dibangkitkan daripada alam kubur. 7 baris dari bawah. As-saminu, yang ke-8 dikatakan bahwasannya inna zar'a idza nabata fir rubai yakunu sahibuhu masruran bi anbatihi fir rubai. Sesungguhnya tanaman di mana-mana tumbuh pada waktu hujan, maka yang menanam akan bahagia, akan senang karena berhasil, Pak. Jadi bercocok tanam, mau berkebun, kemudian mau di sawah, apalah yang dia tanam, kemudian tanamannya tumbuh, maka masrur, dia akan bahagia. Bahagia apa? Bi'an batihi, karena tumbuh. Benih yang dia tanam sekian waktu sudah diperhitungkan, kemudian dia tumbuh. Yang terbayang adalah kalau sudah tumbuh, maka harapan besar untuk memanennya, maka masrur dikatakan. Kemudian waman lam yajro, sebaliknya Pak, bagi orang yang tidak menanam, yakunu nadiman bi adami zar'ihi,
Jadi bagi orang yang tidak menanam, maka orang tersebut yakunu nadiman, dia akan menyesal. Menyesal, Pak. Yang lain punya tanaman, dia berbuah, kemudian bisa diambil manfaatnya. Tapi bagi orang yang tidak menanam, akan ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Kok kenapa saya tidak nanam seperti yang lainnya? Kan suka ada rasa gitu, Pak, manusia. Nyesal, kenapa sih saya nggak ikutan? Dia dapat bantuan, kita nggak dapat karena kita tidak mengajukan. Kamari gitu menang, terus nggak ngajuin lagi. Itu manusiawi, Pak. Masukin terus proposal, terus nggak cair-cair. Ada kebosanan mungkin. Tapi satu saat cair jadi, pasti menyesal. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi dia nadiman, dia menyesal, dia tidak menanam, maka dia tidak akan memanen. Padalika begitu juga yauman nusuri. Ya tanya kitu deui pakadali kata ya. Maka begitu juga pada hari kebangkitan, ida akramal abiduna. Jadi tatkala dimuliakan abidun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang fardu ataupun yang sunat, dia tinggalkan yang makruh apalagi yang haram, dia konsekuen terhadap itu, maka akroma, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Biujuril ibadati, dengan pahala-pahala dari ibadahnya. Maka saya di awal katakan kita bahagia, Pak. Maka nanti kita akan kaget. Kaget kenapa? Kaget kata Allah, ini pahala kamu. Ya Allah, saya nggak ngapa-ngapain ya Allah, ibadah saya biasa, tapi kok ini banyak sekali ya Allah. Kamu ini setiap awal majlis doain saudara kamu. Doa dijabah cepat itu adalah ketika yang didoakan nggak tahu, Pak. Maka suka ada yang begini, kita doakan yang sedang sakit, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sedang sakit di lingkungan kita yang sedang sakit, kita tidak tahu, ya Allah sembuhkan mereka ya Allah. Kan ada orang yang sakitnya nggak mau diketahui orang, beda dengan antum nih, ini wajah-wajahnya nih. Ustaz Solehin doain ya, anak udah 3 hari ini nggak enak badan. Ngajinya jarang, didoainnya pengen. Nggak apa-apa tuh, bagus. Atau didoa-doakan atau. Jadi antum ini masyhur di doa. Masyhurnya itu namanya tuh selalu disebut ketika didoakan. Ya alhamdulillah. Sakit dia jadi sebab kita dapat bagian kebahagiaan nanti, ya, pahala udah pasti, Pak. Ya kan? Jadi yang minta doa, yang tidak minta doa, kita doakan ya Allah, disebut satu persatu. Karena dia ikut Fatihah, terus ikut Fatihah setiap hadir majlis, nggak kerasa itu pahala bertambah, pahala bertambah, pahala bertambah. Seperti antum di sini nyiapin segala sesuatu untuk keberhasilan acara ini, pengajian ini, maka selama itu antum semua mendapatkan kebaikan daripadanya, mendapatkan pahala. Itu kalau santri berebut, Pak. Nyiapin meja itu berebut, nyiapin kipas itu berebut, nyiapin lampu itu berebut. Santri. Karena selama lampu menyala, kipas berputar, karpet tergelar, selama itu malaikat memintakan ampunan bagi orang yang memfasilitasi itu. Siapa rebutan nanti, Pak? Jangan, Pak, nanti rusuh. Maksud saya kebaikan luar biasa. Jangankan nyiapin, Pak, kita ngelihat, loh saya senang lihat dia. Kenapa? Suka nyiapin buat pengajian, baru punya senang dapat pahala semua. Keren gak tuh? Apalagi orang yang melakukannya, apalagi orang yang menikmatinya.
Jadi sebetulnya maaf, suka ada yang bilang sama saya, Ustaz terima kasih ya udah datang. Saya yang terima kasih. Karena adanya antum saya manfaat. Betul nggak? Ya kan? Kita menjadi bagian orang bisa manfaat, kita juga kebagian kebaikannya. Jadi sebetulnya antum dengan saya, kalau dapat kemuliaan di sisi Allah sama. Sama, Pak. Iya. Saya bisa menyampaikan ilmu karena ada yang menerima ilmu. Betul? Antum bisa menerima ilmu karena ada yang menyampaikan ilmu, dan ini ilmunya Allah. Betapa tidak mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu tuh orang-orang sekitar pesantren itu pengen rezekinya itu dimakan santri. Itu banyak, Pak. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan bagian daripada kemuliaan. Tolabul ilmi. Nah, ini penting dipahami. Kalau orang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan sekecil apapun. Maka di sini sangat dihargai, Pak. Akramal abiduna bi ujuril ibadati. Kemudian wa taati, ketaatan. Tapi payan damu man lam yazra badra taati wal ibadah. Tapi bagi orang yang tidak menanam benih ketaatan dan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka nadiman, payandamu itu menyesal. Maka katanya nanti di akhirat ada orang yang pengen kembali lagi ke dunia. Bahasa orang sini tekaci. Betul ya? Apa sih tekaci? Tekaci udah waktunya diperhitungkan, bit malaikat. Iya, saya mau pulang dulu, mau kembali ke dunia. Kata malaikat, mau ngapain? Saya mau sedekah. Saya mau kasih minum yang ngaji. Saya mau fasilitasi pengajian. Oh, udah nggak bisa, Pak. Nah, ini yang disebut menyesal. Menyesal itu tidak di awal, tapi di akhir. Menyesal di awal itu nungtun domba, Pak. Ustaz Amin tadi Tasik nungtun domba. Cing, domba diharap apa domba di tukang? Kan judulnya juga nungtun. Nungtun domba, lain ditungtun domba. Nungtun domba disuruduk ku domba. Naon bahasana? Haduhung diheula. Ya. Jadi penyesalan itu tidak di awal. Paham kan, Pak ya? Maksudnya? Kaduhung itu menyesal. Menyesal saya duluan, kenapa? Disuruduk domba. Nah, di mana-mana menyesal itu di akhir. Apa enggak ada penyesalan di awal? Pasti di akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sudah menjelaskan hal ini. Nanti kita dihujah sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa saya nggak, ya Allah saya nggak tahu ternyata sholat itu wajib. Kenapa nggak tahu? Pan ada majelis. Kenapa tidak tahu? Kan banyak fasilitas yang menyampaikan ilmu. Ya kalau memang sama sekali tidak ada fasilitas, misalkan di Hema ini adalah suatu tempat yang tidak bisa dimasuki orang dan tidak bisa orang keluar dari tempat ini, tidak ada informasi dakwah, nah itu patroh namanya. Bebas dari hukum dah tidak sampai. Maka ada zaman patroh ya. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai kepada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, itu ada kurun waktu yang di sana Allah tidak mendatangkan Nabi, tidak mendatangkan Rasul, sehingga tidak ada hukum di sana. Patroh itu hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Beda lagi ketika satu kaum datang utusan Allah, Rasul datang kepadanya, maka seluruh kaum tersebut tertaklif untuk melaksanakan hukum tersebut dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Di sini Pak beratnya. Maka kita capek, kita ngantuk, kita punya kewajiban, dia datang. Mau hujan, mau tidak ada halangan secara udur syara, maka dia berusaha untuk mencukupi itu.
Karena kita tidak mau termasuk golongan orang yang menyesal ketika di alam akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kesengsaraan ketika di alam akhirat. Nauzubillah min dzalik. Itu yang ke-8. Wa tasi'u, yang ke-9, inna ma zuri'at, sesungguhnya sesuatu yang ditanam fi pasdil kharif turfa'u fir rubi' dalika syai'u. Jadi sesuatu yang ditanam fi pasdil kharif pada musim, ya, paslun itu musim. Kharif itu kemarau. Turfa'u, maka akan diangkat fir rubi' pada musim dingin. Dalika syai'u, terhadap sesuatu yang ditanam pada musim tersebut. Maksudnya adalah pakadalika, maka begitu juga yauman nusyuri, pada waktu hari kebangkitan. In amil tapi dunya khairon, apabila engkau berbuat sesuatu di dunia khairon, terhadap kebaikan. Jadi melakukan sesuatu ketika di dunia dan perbuatan itu tergolong perbuatan yang baik. Khairon di sini perbuatan yang baik menurut syara atau menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka wajadta fil akhirati khairan, maka kamu akan menemukan nanti di akhirat kebaikan. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Jadi ketika sesuatu kebaikan dilakukan oleh seseorang, maka kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Artinya ketika Bapak memberikan kebaikan kepada teman, kepada sahabat, kepada lingkungan, kepada istri yang terdekat, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, kita melakukan kebaikan, hakikatnya itu adalah kita berbuat kebaikan untuk diri kita. Jadi andai kata kita punya uang 10.000, Pak, punya uang 10.000, kita sedekahkan 2.000, sisa berapa? 8.000 tentunya. Milik kita yang 8.000 apa yang 2.000? Berapa? Biasa, Bapak biasa jutaan sih ya. Jadi kalau kasih ribuan tuh jawabnya beda ya. Iya, sedekah 2.000, sisa 8.000. Pertanyaannya, milik kita itu yang 2.000 yang disedekahkan, yang dikasihkan, apa yang sisa 8.000? Benar, 2.000. Pertanyaan berikutnya, ini yang pintar dapat 2 nanti nih. Ambil di luar lah kalau ada ya. Pertanyaan berikutnya, biasanya manusia itu punya itu pengen banyak apa sedikit? Pengen banyak. Pengen banyak, tapi kenapa cuman banyakan yang kita apa banyakan punya orang lain? Nah, dibaliknya. Tak kripu orang mah. Jadi ternyata masih banyak milik orang lain daripada milik kita. Kalau mengikuti contoh tadi, coba deh dibalik. Punya uang 10.000, 8.000 disedekahkan, 2.000 di kantong. Milik kita yang mana? 8.000. Yang 2 belum jelas. Milik kita apa bukan? Mungkin jatuh, mungkin dirampok orang. Ya Pak, orang ngebegal cuma ada 2.000-nya daripada Pak lumayan, betul. Jadi ternyata
Gitu ya. Saya juga merasa ternyata lebih banyak punya orang lain daripada milik kita. Toh sejatinya ketika kita punya sesuatu, contoh punya makanan 3, yang diberikan 2 apa 1? Oh sama ya. Kirain saya aja, Pak. Nggak jelas. Kita tuh kan begitu, yang dikasih itu yang sedikit, yang disimpan yang banyak. Maksudnya adalah kita pengen punya lebih banyak daripada yang dikasih. Caranya bukan begitu, kasih 2, simpan 1. Itu lebih banyak milik kita nantinya. Karena tadi keterangannya, ketika kita melakukan kebaikan, itu akan kembali kepada kita. Sekarang mah harus sudah begitu Pak pola pikirnya. Ngapain kita ngumpulin sesuatu yang akan kita tinggalkan? Normal nggak Pak? Ditaruh di bank, ditaruh di mana, di aset ditaruh, nggak dibawa ke akhirat. Tapi kalau kayak tadi punya mobil, dipakai manfaat, bantu orang, pakai ngaji, ngajak orang naik mobil kita, diajak ngaji. Atau yang lebih simpel kalau di komplek pakai motor diajak. Ustaz Solihin kemana keliling-keliling, ini nyari tumpangan nih. Saya nggak OL sih, jadi nggak ada yang ngontak, keliling, ketemu ada orang di depan, diajak sama Ustaz Solihin, tuh motor manfaat itu sampai akhirat. Harusnya kan minimal ngajak bareng Pak. Kan ajaran Nabi begitu ya, yang naik kendaraan ajak yang jalan. Itu ya, yang keberapa itu? Ke-9 ya, tinggal nanti yang ke-10. Di akhir wa in syarran fasaron di anad dunya mazhatul akhirah. Kalau buat kejelekan dia di mana? Di dunia, maka dia akan mendapatkan kejelekan di akhirat. Kenapa? Li anad dunya mazhatul akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah tempat menanam untuk di akhirat. Ini buat tempatnya. Maka tanam kebaikan sebanyak-banyaknya, insyaallah kita nanti di akhirat bisa memanennya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin. Mohon maaf saya korupsi ya Pak ya. Korupsi waktu. Jangan ditangkap DKM ya. Ini mungkin satu-satunya korupsi yang dibolehkan ya. Yang ditambahkan, yang tidak boleh itu menambahkan ketika naik angkot. Bapak mau turun di Purnayuda, tapi sama supir diturunkan di Sadang. Kata supir bonus. Nah itu salah tempat Pak. Salah tempat ya. Baik juga harus pada porsinya kan. Dilebihkan tapi tidak sesuai, maka itu bukan manfaat tapi madorot. Harus ada porsinya ya. Kita ngajak baik sama seseorang, dilihat dulu bisa apa tidak dia. Jangan dipaksakan, lihat kadarnya. Itu orang yang bijaksana itu seperti itu. Itu saja hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan manfaat. Tinggal satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Tinggal satu poin lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan manfaat khusus bagi pribadi saya, bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan manfaat dunia, manfaat akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.